Semuanya, perhatikan. Pak Liang pertama kali datang ke toko untuk inspeksi. Semua, rapikan penampilan. Siapkan sambutan. Akhirnya bisa bertemu Pak Liang. Mungkin bisa minta kontak. Selamat siang, Pak Liang. Selamat siang, Pak Liang. Selamat siang, Pak Liang. Pak Liang, Anda yakin ingin saya menyamar sebagai Anda? Penjualan merek Romanda sudah beberapa bulan tidak mencapai target. Aku menyamar pergi ke toko agar bisa melihat situasi nyata mereka. Pak Liang, selamat datang. Saya wakil manajer toko, Lina. Ada yang bisa dibantu? Silakan beri perintah. Selamat siang, Pak. Saya staf toko, Vivian. Ada yang bisa saya bantu? Pilihkan sesuatu? Menurut seleramu, pilihkan untukku satu dasi dan kemeja. Baik, tunggu sebentar. Kamu gila? Kamu benar-benar memilih? Lihat penampilannya yang miskin. Sanggup pakai jas? Pak, kemeja abu-abu klasik ini sangat cocok untuk Anda dipadukan dengan dasi biru tua akan terlihat lebih berkelas. Kenapa kamu tidak melayani bos yang di sana? Saya rasa tamu tidak ada yang lebih tinggi atau rendah asalkan masuk toko, mereka adalah tamu. Tamu adalah raja, saya harus melayani dengan baik. Baik. Baiklah, saya coba. Saya akan membantu Anda mencari ukuran yang baru. Tubuh Anda perlu ukuran yang lebih besar. Pura-pura apa? Orang miskin coba pun tak mampu beli. Pak Liang, saya ambilkan air untuk Anda. Pak Liang, ini adalah yang kami siapkan khusus untuk Anda, air mineral impor. Setelah Pak Liang minum air yang sudah diberi tambahan ini, jangan bilang minta nomor WA posisi Nyonya Liang, semua milik saya. Saya juga haus. Ini air mineral impor loh, kamu berani minum? Kamu bicara saja, tidak lihat dirimu apa statusnya. Pak Liang, saya pilihkan model baru untuk Anda. Silakan minum. Pak, harga kemeja katun ini hanya sepertiga dari harga sutra dan lebih bernapas. Modelnya sama cocok untuk sehari-hari. Kamu merekomendasikan model yang murah seperti ini. Tidak khawatir dengan penjualan. Mahal bukan berarti cocok. Lagi pula, manusia yang pakai baju bukan baju yang pakai manusia. Benar, kan? Menarik. Ada masalah. Kau dipanggil Vivian. Oh. Tolong aku. Tuan, apa Anda menyuruhku merapikan baju Anda? Kumohon bantu aku. Asal bukan anak. Apapun yang kau mau, bisa. Kau terlalu. Jam tangan ini, asli atau palsu? Kau bisa bedakan kan? Jam ini sepertinya edisi terbatas global satu-satunya yang dipakai oleh Presiden Grup Liang. Kau adalah... Benar. Aku, Liang Yichuan. Kumohon, bantu aku. Tuan Wang, silakan ke sini. Tuan, ini ruang ganti. Ada orang di luar.
Bagus kau malah dengan petugas kebersihan di dalam ruang ganti. Lepaskan. Masa sih? Dia tidur dengan petugas kebersihan? Kau tak takut kena penyakit kotor? Jijik banget. Apa ada kutu ya? Bau amis dia. Tadi aku dapat kontak Direktur Liang. Tidak seperti orang lain. Hanya pantas bermain dengan sampah hahaha. Baik, kami segera laksanakan. Pemberitahuan darurat toko ini tutup segera. Semua orang dalam 60 detik harus Ada apa? segera keluar. Ada bom. Kau tetap di sini. Kantor pusat. Minta kamu datang. Direktur Liang, uang tunai 10 juta dan pil kontrasepsi sudah siap. Duduk. Direktur Liang. Ini. Minum obat kontrasepsi ini. Uang ini. Semuanya milikmu. Uang tutup mulut. Saya mengerti. Direktur Liang, pasti tidak mau dengan wanita dari kelas seperti kami memiliki anak. Sekarang adalah waktu kritis bagi grup. Saya harus menghindari semua skandal dan risiko. Jika nanti kamu mengalami kesulitan apapun, boleh datang padaku. Juga apapun yang kamu inginkan bebas sampaikan. Baik villa, uang tunai, atau pekerjaan. Aku bisa memenuhinya. Terima kasih, Direktur Liang, tapi aku tidak butuh. Jika aku menerima ini, itu aku dan menjual diri, apa bedanya? Kamu yakin tidak mau apa-apa? Song Wei-an, uang bulan ini kenapa belum ditransfer? Aku memelihara sampah sepertimu untuk apa? Aku minta uang. Aku tahu kamu minta uang. Aku minta. Kemeja katun yang aku jual sebelumnya. Komisi yang seharusnya aku dapat. Tidak masalah. Direktur Liang, tenang saja. Kejadian hari ini akan kujaga rahasia. Tapi ke depannya, tolong Direktur Liang, jaga diri. Sungguh hati-hati. Ini bukan drama pendek. Mana mungkin mudah hamil? Hamil. Dokter, apa kamu salah? Aku hanya sekali, dan juga minum obat kontrasepsi. Mana mungkin hamil? Minum obat kontrasepsi tetap ada kemungkinan hamil. Hanya saja kemungkinannya kecil. Lele hari ini di TK senang tidak? Anak-anak TK semua bilang aku jelek. Jangan dengar mereka. Setiap dari kita adalah apel yang digigit oleh Tuhan. Karena Tuhan terlalu menyukaimu, jadi menggigitmu sekali lagi. Ini kemalingan? Mama akan segera lapor polisi. Dasar perempuan sial. Kapan uangnya bisa dikirim? Adikmu buru-buru mau menikah. Mama, sekarang uangku benar-benar habis. Kau bohong. Barusan ke rumahmu. Aku sudah nemu uang sembunyianmu. Kau sekarang sudah semakin berani. Kalau ketahuan lagi, awas aku habisi kau. Mama, itu uang untuk Lele tabungan sekolahnya. Kami bahkan tidak bisa bayar sewa. Bagaimana kau bisa? Aku tidak peduli. Bulan ini kau tidak kirim 200.000, kau dan anakmu akan kena batunya. Hari ini siapapun yang bisa membuat anakku bahagia. Bonusnya 100 juta. Ditambah lagi sebuah pulau pribadi. Pak Liang, saya punya sertifikat pengasuh bayi tingkat lanjut. Pak Liang,
Pantatku besar, dijamin bisa melahirkan anak laki-laki. Pak Liang, saya dokter ekonomi dari Cambridge. Bisa membantu Liang Group segera mencapai puncak. Mama sudah kubilang, aku tidak perlu. Dasar anak nakal. Bertahun-tahun kau hanya punya satu wanita. Kenapa masih tidak bisa melupakan? Seorang sales wanita dari kalangan bawah. Apa yang bisa dia harapkan darimu? Apa kau tidak sadar? Dia bukan orang yang hanya cari untung. Tidak percaya. Kau temui saja sendiri dia. Baik. Jika dia bisa lulus ujianku, aku akan mengakuinya sebagai menantu perempuanku. Nona, bisa pinjam air panas? Nasi saya sudah dingin. Baik, Terima kasih. Bau apa? Siapa yang bikin toilet meledak? ibu saya akan menghangatkannya untuk ibu. Song Weiyan. Siapa yang mengizinkanmu membawa pengemis masuk? Bau busuk ini, kalau menempel di tas, kamu jual dirimu pun tidak cukup bayar. Kamu gila? Kamu benar-benar mau pakai microwave kantor untuk memanaskan kotoran seperti ini? Perusahaan punya aturan. Pelanggan boleh pinjam fasilitas karyawan. Saya sudah menyalakan sistem ventilasi. Tidak akan ada bau di toko. Kamu pura-pura baik, sungguh sampah murahan kamu berani bawa ke toko. Satpam, usir pengemis kotor ini keluar. Saya tidak sengaja. Bagus. Sekarang, lihat bagaimana kamu bayar. Tidak perlu bayar. Ibu, tidak apa-apa. Sebentar, saya pakai pembersih yang tidak merusak kulit, pembersih nabati, bersihkan saja. Luo Sifen, ibu-ibu dari Liu Zhou, kan? Kamu kenapa? Apa kamu meremehkan kami dari kota kecil? Begini, yang ini sudah dingin. Sebentar, saya pesankan yang baru untuk ibu. Ibu pasti kangen rumah. Nanti makanan datang, ibu bawa semuanya pulang. Asal sudah mencicipi, sudah seperti pulang. Tidak jadi makan. Nah, antar saya lihat tas. Nenek Bau, kamu tahu di sini tas termurah berapa harganya? Ini. Semua saya ambil. Deretan ini semuanya saya ambil. Ibu ini benar-benar menjadikan toko mewah seperti pasar tradisional. Ada orang demi target, benar-benar pelanggan kampungan berani dilayani. Ambil sebanyak ini, tapi tidak mampu beli. Sebentar lagi, tunggu saja malu. Debit. Aduh, di dalam kartu ini, apa isinya 68? Transaksi berhasil. Jumlahnya Rp25.680.000. 20 juta? Siapa tadi yang bilang mau menampar? Majukan wajahmu sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Nyonya ini. Begitu saya lihat ibu, aura ibu luar biasa. Beberapa hari lalu, toko kami mendapatkan tas model baru. Ibu lihat, maukah saya mengantar ibu? Orang kampung sepertiku tidak pantas dilayani olehmu. Aduh, tadi saya hanya bercanda. Nona, tolong ambilkan 10 lagi tas paling mahal di sini. Mulai sekarang, bisnis saya, hanya saya berikan padamu. Baik, Tante, tunggu sebentar. Gadis ini benar-benar baik, harus jadi menantu perempuanku. Perusahaan sudah go public, krisis selesai. Song Weiyan, jika kamu masih lajang, aku bisa memberimu seorang anak. Pak Liang, laporan kesehatan Bapak sudah keluar. Bilang saja langsung. Ada apa? Dokter bilang, Bapak terlalu lelah bekerja, menderita penyakit sperma mati. Azoospermia. Apa? Azoospermia. Karena kamu kerja terus, kusuruh punya anak, kamu tidak dengar. Ini benar-benar dosa. Keluarga Liang kita benar-benar putus keturunan. Gelang yang kusiapkan untuk cucu, gelang emas darah merah Afrika Timur, tidak jadi kuberikan. Aku bahkan sudah memilih menantu, sudah cocok. 3 tahun lalu, satu-satunya waktu aku bersama wanita. Tapi kulihat dia minum obat, membunuh satu-satunya kemungkinan. Tidak.
Aku tidak percaya kamu tidak punya benih. Di drama pendek, laki-laki yang diberi obat pasti amnesia. Kamu ingat tidak? Kamu pernah operasi angkat tanda lahir? Kenapa? Itu loh, tanda lahir turun-temurun keluarga Liang kita. Cari semua anak yang punya tanda lahir di wajah, bawa ke sini. Baik, Halo, saya antar barang. Dia. Wah, menurutku, barang kamu juga bagus. Ini barang pesanan Pak Liang. Kamu mengotorinya, cari mati. Pak Liang. Pergi. Baik, Pak Liang. Kamu masih lajang? Ah? Aku tidak bisa punya anak. Jika dia juga tidak suka anak, apakah kita masih ada kesempatan? Kamu suka anak? Suka dong. Benarkah? Benar. Aku punya anak. Lucu sekali. Tenang, bukan anakmu. Lagi pula, saat itu aku sudah minum pil KB. Sudah punya anak dengan orang lain. Liang Yechuan, jangan berpikir. Lele punya tanda lahir di wajah. Dia seharusnya tidak curiga. Sangat lucu. Lihat ini. Kakak Yichuan, Pak Liang, kalau begitu aku pergi dulu. satu lagi yang mau menggoda kakak Yichuan, sales wanita. Lihat nanti, aku akan membereskanmu. Manajer toko, saya mohon bantuan Anda. Rumahku lagi ada masalah beberapa hari ini. Kalau akhir pekan ini aku tidak bisa bawa Lele masuk kerja, dia benar-benar akan dalam bahaya. Baiklah, lagi pula kamu adalah juara penjualan. Bisa memberimu izin khusus. Terima kasih, manajer. Wah, dari mana datangnya anak kecil seperti ini? Dengan wajah seperti ini masih tega keluar rumah. Benar-benar sakit mata wajahnya seperti terbakar api. Betul, kalau aku punya anak yang aneh kayak gini, aku tidak punya keberanian untuk ketemu orang. Yang tidak pantas dilihat adalah kalian menilai cantik jelek seseorang tidak bisa hanya lihat penampilan, kalian penampilannya cemerlang. Tapi hati kalian sangat jelek, tetap tidak pantas tampil. Kamu tunggu saja. Lele, jangan hiraukan mereka. Kamu adalah anak paling baik hati tercantik. Lele, kamu main sendiri di sini dulu ya. Tunggu mama selesai kerja kita pulang. Nona Shen lama tidak bertemu. Tidak tahu Anda datang hari ini ada keperluan apa? Kami pasti akan memberikan pelayanan yang paling memuaskan. Hari ini saya sedang mood baik datang untuk membelikan sayangku beberapa kalung. Ini baru dari Prancis dikirim lewat udara kue khusus untuk anjing. Silakan dinikmati, sayang. Dia hanya makan irisan wagyu dari Hokkaido. Kalian tidak menyediakannya. Cepat siapkan. Nona Shen, ini model terbaru musim ini. Edisi terbatas global 3 buah. Cocok sekali untuk sayang. Setelah Nona Shen menjadi klienku gelar penjual terbaik. Pasti bukan milik Song Weiyan lagi. Aku mau. Dia yang melayani. Nona, ada yang bisa dibantu? Kamu dipanggil Vivian sama dengan sayangku. Namanya sama ya. Oh ya, kebetulan sekali. Vivian juga pantas kau panggil. Kamu kelas apa? Berani sama nama dengan sayangku. Maaf, Nona Shen, besok aku ganti nama buat ulang papan nama. Kamu pikir ganti nama selesai? Harga diri sayangku di mana taruhnya? Sama namanya dengan orang kampung sepertimu itu aib baginya. Kau buat dia, bagaimana bisa angkat muka? Kalau begitu, Nona, apa yang harus kulakukan agar kau puas? Aku suruh kau berlutut. Minta maaf padanya.
Cepat berlutut, kau tahu Nona Shen adalah tamu paling terhormat VVIP kami. Cepat minta maaf. Berani bikin Nona Shen tidak senang, kau bisa dipecat. Vivian, sebagai pegawai membuat tamu puas adalah kewajibanmu. Kau berani menggoda Kak Yichuan? Bercerminlah dulu, lihat apakah kau pantas. Maaf, Nona Shen. Melihat kamu dan anakku sama-sama penurut, aku maafkan kamu. Bangunlah. Pantas. Orang sombong seperti ini harus ditangani oleh Nona Shen. Sudah lama tidak suka padanya seharian seperti sok paling sadar. Merasa dirinya penting. Untuk anakku pasangkan kalungnya. Baik, Nona Shen. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakiti anakku. Maaf, Nona Shen, aku tidak sengaja. Memasang kalung saja tidak bisa. Apa kamu bodoh? Kamu tahu, kalau menghina aku di kota Jiang, akibatnya apa? Aku putri keluarga Shen, calon dari grup Liang istri. Dua pertuala. Nona Shen, tenanglah. Ini semua salah kami. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf. Nona Shen sungguh minta maaf. Kamu wanita yang jahat. Kalau kamu punya anak akan tahu rasanya seorang ibu melihat anaknya terluka, betapa sakitnya. Lain kali aku pasti lebih berhati-hati. Tidak akan salah lagi. Ini semua salahmu. Tidak baik, Pak Liang, tunanganmu yang dikabarkan Nona Shen Xingran masuk trending saham grup Liang sedang berfluktuasi. Kamu? Lihat. Tanda lahir anak ini. Sama seperti waktu kamu kecil, persis sama. Dia pasti anakmu. Aku akan mengirim ke ibu-ibu angkatmu pesan grup. Para saudari, dengarkan perintah. Sekarang, segera langsung ikut aku pergi ke menantu kita memberi dukungan. Sidang dengar pendapat kota dibatalkan. Lelak amal seluruh kota ditunda. Siapkan mobil jemput cucuku yang besar. Song Weiyan, tunggu aku. Aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Berhenti. Siapa berani menyakiti menantu keluarga Liang? Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengatur karyawan kami? Kakak Yichuan, ini kan grup Liang toko unggulan di bawahnya. Karyawan membawa anak ke kantor itu melanggar aturan. Bukankah seharusnya dihukum? Pak Liang, maaf. Saya benar-benar tidak bisa menemukan siapapun untuk membantu menjaga anak, jadi saya membawa anak ke kantor. Membiarkan karyawan tidak bisa di luar jam kerja menjaga anak adalah grup kita kurang pertimbangan. Mulai hari ini, di bawah grup Liang, semua merek mendirikan tempat penitipan anak gratis, membantu semua karyawan wanita merawat anak, dan menyediakan layanan yang sesuai. Kakak Yichuan, jangan karena perempuan ini pura-pura kasihan tertipu olehnya. Ya, Pak Liang. Jangan tertipu olehnya. Dia beberapa tahun lalu, dengan petugas kebersihan berbuat mesum di ruang ganti. Kami semua melihatnya. Perempuan macam dia. Bahkan tidak segan dengan pemulung tidak segan, apa haknya untuk tetap di toko kita? Ini pertama kalinya aku memukul wanita. Aku tidak keberatan memukul untuk kedua kalinya. Berani. Kamu ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Liang Zong ini. Kenapa mirip dengan petugas kebersihan dulu itu begitu mirip? Tidak mungkin. Jangan-jangan. Kakak Yichuan, apa kamu mau demi wanita busuk seperti ini mengabaikan peraturan grup? Peraturan grup. Aku yang menentukan. Kamu malah berhak apa mengatur karyawan Liang? Kita kan teman masa kecil. Kenapa kamu membantu orang luar menghajar aku? Hari ini trending topik tentang kamu yang menindas ibu dan anak itu sudah menduduki puncak, membuat grup Liang kami saham anjlok. Aku pasti akan membuat keluargamu Shen bangkrut. Kakak Yichuan, semua karena wanita ini memaksaku. Aku menganggapmu adik. Kamu menganggap dirimu tunanganku. Aku sudah cukup memberimu muka. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kejam. Tidak hanya menyalahgunakan kekuasaan, berani main hakim sendiri, bahkan tidak melepaskan seorang anak.
Tidak, Kakak Yichuan. Kamu salah paham padaku. Kamu tidak tahu wanita inilah yang pertama kali menghinaku dan sengaja membawa anaknya keluar untuk menakuti anjingku, mengotori tasku. Hanya karena sebuah tas. Seekor anjing. Kamu ingin seorang wanita dipukuli sampai mati? Pelayan macam dia, pada dasarnya untuk kita jadi pembantu. Aku memukulnya beberapa kali. Kenapa? Kenapa kamu demi seorang kasir biasa marah sebesar ini padaku? Hari ini aku mewakili keluarga Shen akan mengajarimu. Dasar orang sombong yang tidak tahu sopan santun. Semua orang setara. Apa kamu tidak belajar? Jika tidak bisa belajar menghormati, jangan keluar rumah mempermalukan diri sendiri. Tante, aku memukulnya demi kebaikan merek Liang kita juga. Kamu memukul orang masih punya alasan? Sungguh tidak tahu bagaimana keluarga Shen bisa membesarkan anak seperti kamu yang berhati jahat. Grup Liang kita tidak perlu campur tangan urusanku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Yichuan, aku hanya terlalu menyukaimu, makanya bertindak gegabah. Aku tahu salahku. Maukah kamu memaafkanku? Sudah terlambat. Hari ini aku akan menyuruh orang mengirimmu ke luar negeri. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan lagi. Jika kamu berani bermain tipu daya lagi, menganiaya ibu dan anak itu. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Apa kamu diperlakukan tidak adil? Bibi jahat ini dia memarahi aku dan ibu. Dia juga menampar wajah ibu. Liang, Kakak Yichuan, mereka denganmu tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa kamu harus membela pasangan ibu dan anak yang tidak sopan ini? Apa yang baru saja aku katakan? Apakah kamu anggap angin lalu? Dia adalah anakku, ya kan? Bagaimana dia bisa tahu? Haruskah aku memberitahunya? Tapi aku jarak dengannya begitu besar. Apakah dia akan berpikir aku sengaja melahirkan Lele ingin memerasnya? Aku. Lakukan tes DNA. Kakak Yichuan, kamu gila. Anak ini masa bisa menjadi milikmu? Apa kamu tidak dengar barusan? Wanita ini sebelumnya di ruang ganti, main dengan petugas kebersihan. Anak ini pasti itu anak dari dia dan pria lain. Diam. Shen Xingran, jika kamu tidak bisa menahan mulutmu lagi, aku akan memanggil orang tuamu untuk mendidikmu secara langsung. Tante, aku tidak asal bicara. Aku hanya khawatir kalian ditipu. Di wajah anak kecil ini, ada tanda lahir yang aneh. Mustahil, dia adalah anak keluarga Liang. Tanda lahir di wajahnya sama seperti waktu aku kecil, persis sama. Aku juga menjalani operasi laser baru hilang. Apa kamu mau bilang? Aku ini monster? Kakak Yichuan, bertahun-tahun ini, wanita yang ingin menggoda kamu terlalu banyak. Jangan sampai tertipu. Sebelum hasil DNA keluar, jangan asal mengakui anak. Urusanku tidak perlu kamu peduli. Bawa dia pergi. Wanita sialan. Semua salahmu. Aku tidak akan membiarkan kalian ibu dan anak hidup tenang. Nak, bertahun-tahun ini, kamu sendirian membesarkan anak menderita. Jika aku mengaku, mereka akan mengancamku merebut Lele. Bagaimana? Tante, aku pikir Anda salah paham. Kamu dulu bersikeras menggugurkan anak. Kenapa? Sekarang malah ingin punya anak lagi. Masalah azoospermia. Kalau dia tahu, entah apa yang akan dia pikirkan. Sebenarnya, aku tahu. Ini tidak boleh dibicarakan. Masalah keturunan keluarga Liang. Kalau tersebar, saham keluarga Liang pasti akan anjlok. Tidak, pasti ada yang ganjil. Sebelum masalahnya jelas, jangan sampai mereka tahu kebenarannya. Anak itu bukan milik keluarga Liang kalian. Tanda lahir hanya kebetulan saja. Memang aku terlalu percaya diri. Hanya tanda lahir. Anak ini sama seperti Yichuan kecil persis sama. Tidak mungkin bukan anak keluarga Liang.
Bahkan, jika anak itu bukan milik keluarga Liang, hari ini kita bertemu itu juga takdir. Lagi pula kerjamu sibuk sekali. Sebaiknya anak ini tinggalkan di rumah kami. Anggap saja penitipan. Begitu aku melihat anak ini, langsung merasa cocok. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Tante, gak enak, ya? Pasti merepotkan kalian. Ah, nggak repot. Aku, si nenek tua lagi sendirian, nggak ada teman. Kamu taruh dia di rumahku. Aku malah senang. Lele masih terlalu kecil. Banyak hal yang perlu diurus. Aku khawatir akan melelahkan ibu. Kamu tenang saja. Aku bermimpi ingin punya cucu untuk digendong. Kamu serahkan dia padaku. Aku pasti menjamin keamanannya. Membesarkannya sampai montok. Iya kan? Sepertinya, dia benar-benar sangat suka pada Lele. Baiklah, kalau begitu, tolong tante jaga Lele dengan baik. Baik dia, aku yang urus. Bagaimana kalau kamu temani Lele pergi ke rumah kita lihat-lihat? Sekalian, bantu dia beradaptasi. Aku masih harus kerja. Mungkin lain kali. Nggak apa-apa. Kita bisa tanya Lele. Mau pergi atau tidak, ya? Nah, lihat. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih Pak Liang. Sudah peduli pada bawahan, setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera menjemput anak kembali. Pasti tidak akan merepotkan kalian. Baik. Lele, kita pulang. Ayo. Hahaha. Anak ini semakin dilihat semakin disukai. Dia pasti yang ku nanti-nantikan siang malam, cucu kesayangan. Tuan muda, ini disiapkan untukmu pakaian custom made. Kain pelapis, semuanya menggunakan bulu angsa impor. Celana dalamnya juga dibuat jaring pendingin impor. Ini disiapkan untuk Anda, mainan edisi terbatas. Jika kamu punya yang sangat disukai karakter kartun, saya bisa memesan lagi. Ini untuk Anda makan siang yang disiapkan. Ada dibuat oleh chef luar negeri Phoenix Bowl dengan truffle putih. Wagyu salju dengan kaviar serta makanan pokok khas berbagai negara. Silakan dinikmati, Tuan muda. Lele, kenapa kamu? Apakah ada yang tidak kamu sukai? Nenek, semua ini bisa tidak saya ambil? Bisa beri saya, ibu saya siapkan tempat untuk tidur? Aduh, cucu besarku, kamu benar-benar pengertian. Lihat, apa gunanya punya kamu? Kenapa tidak langsung jemput menantu perempuanku kembali? Dia adalah ibu kandung cucuku, bukan? Hasil DNA belum keluar. Jangan asal memutuskan sekarang. Lagi pula, dulu saya melihat sendiri dia menelan pil KB. Apalagi, dia sendiri juga bilang, anak itu bukan milikku. Kamu ini, seluruh tubuhmu, cuma mulut ini yang keras. Intuisiku tidak salah. Lele ya, pasti itu cucu kesayanganku. Betul kan? Lele ya, ini dari nenek, pesanan dari pengrajin terkenal, khusus dibuat untukmu. Gelang emas. Ayo, coba kamu pakai. Wah, cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Tapi ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Hanya sebuah gelang. Barang seperti ini, di keluarga Liang kita, ada sebanyak yang kita mau. Ada Liang? Kalau aku bawa pulang, pasti diambil oleh nenek dari pihak ibu. Lele, apa maksudnya? Barang-barang di rumah kita, semua sudah dicuri oleh nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu juga terus memaksa ibu memberi uang kepada paman untuk membayar hutang judi. Kalau aku membawa barang ini juga pulang, nenek dari pihak ibu pasti akan mengambilnya. Aduh, cucu besarku, menderita ya. Sepertinya, bahkan uang yang dia minta dulu, juga tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Selama ini, hidup mereka, seperti apa hari-hari mereka? Selamat, Vivian, kembali meraih penjual terbaik minggu ini. Kedepannya, kalian semua harus banyak belajar dari Vivian.
Baik bubar, semuanya. Apa hebatnya? Siapa tahu dengan cara apa mendapatkan pelanggan. Sampai bisa melakukan di ruang ganti hal mesum dengan petugas kebersihan. Mungkin penjualannya karena bantuan laki-laki. Punya prestasi seperti ini terus kenapa? Membawa anak repot. Tetap tidak ada yang mau. Wanita jalang. Orang yang hatinya kotor melihat semuanya kotor. Menyerang seorang anak? Kalian juga tidak lebih baik. Berani kau memakiku? Percaya tidak, aku akan membongkar semua aibmu semuanya. Biar semua orang tahu kau wanita jalang, tidak akan membeli barangmu. Kalau berani, sana pergi. Bahkan jika aku pergi, kau tetap tidak bisa menjual barang. Apa katamu? Kau punya nyali. Coba ulangi sekali lagi. Aku bilang, kau tidak bisa menjual barang. Dasar wanita jalang. Berani tidak bertaruh denganku? Siapa yang kalah dalam penjualan hari ini? Yang kalah harus berhenti. Ayo bertaruh. Siapa takut? Jangan kira kamu bisa menggoda Pak Liang, lalu bebas dari masalah. Orang yang ingin tidur dengan Pak Liang banyak sekali. Dia cuma main-main saja denganmu. Tidak akan tertarik pada wanita sepertimu. Setelah kamu kalah padaku, aku lihat kamu mau cari kerja di mana. Kalau kamu kalah, kuharap kamu juga bisa menepati janji. Song Weiyan, aku tidak akan biarkan kamu berhasil. Kena ini, cairan alergi yang siapapun kena akan alergi. Aku lihat kamu bengkak seperti babi. Masa bisa melayani pelanggan? Vivian, tamu akan tiba dalam 5 menit. Baik, sebentar. Ini? Ada apa ini? Kakak Qin. Kakak Qin, kami sudah datang. Wah, ini cucu kita, kan? Aduh, lucu sekali. Cepat sapa para nenek. Nenek. Selamat siang para tante. Aduh, hahaha. Mulut kecil ini, manis sekali. Dari lihat saja, sudah tahu anak Yichuan tampan sekali. Hanya dengan tanda lahir. Benar-benar bisa dipastikan kalau anak Yichuan, jangan sampai nanti senang sia-sia. Tidak mungkin. Begitu aku melihat anak ini sudah ada firasat, dia pasti cucuku. Nyonya, laporan DNA sudah sampai. Benar saja. Benar saja anak keluarga kita. Hahaha. Lihat kamu khawatir sia-sia kan? Sekarang, aku punya cucu sekarang. Kalian iri saja. Aduh, selamat ya, selamat. Benar. Cepat, untuk menantu perempuanku. Siapkan hadiah yang bagus. Pertemuan terakhir terburu-buru, tidak siap apa-apa. Pergilah. Siap. Sebentar lagi. Semua pergi ke menantu perempuanku, menambah Om ZA. Serahkan padaku. Capai 1 juta. Tanah di CBD. Akan diberikan pada suamimu, Pak Zhang. Wah, terima kasih. Bukin aku janji akan kubeli sebanyak mungkin. Capai 2 juta. Kebun anggur di luar negeri dialihkan padamu. Tenang saja. Pasti aku beli minimal 2 juta. Capai 3 juta. Perusahaan Liang akan investasi di kalian. Semua proyek baru yang ingin kalian lakukan. Bukin meski tidak investasi, menantumu juga menantu kita semua.
Benar, kami pasti akan mendukung menantu kita. Ya, kita dukung menantu kita. Ayo, cari Om Z. Ayo. Vivian, sebaiknya kamu cuti saja. Tingkat alergi seperti ini kalau dipaksakan bisa fatal. Tidak bisa, bos. Aku hari ini sudah bertaruh dengan Sulina. Sama sekali tidak boleh cuti. Hei, jangan karena pekerjaan, kehilangan nyawa. Kalau aku berhenti, utang dan sewa rumah, biaya sekolah Lele semua tidak ada kepastian. Aku tidak boleh menyerah. Bos, aku bisa pakai masker melayani tamu. Selamat datang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Di toko ini, kenapa ada pasien di sini? Jadi pramuniaga ganti dengan orang lain. Ibu ini saya akan melayani Anda. Halo, Pak, ada yang bisa saya bantu? Pergi. Selamat datang. Nona, ada yang bisa saya bantu? Kenapa masih masuk kerja kalau sakit menular? Jauhi aku. Wah, Vivian hari ini belum dapat satupun pesanan. Sepertinya besok kita tidak akan jadi rekan kerja lagi. Sebentar lagi tutup toko. Hari ini, Kak Lina pasti menang. Song Weiyan, kamu pasti kalah. Siap-siap berkemas pulang. Kasihan anakmu sebentar lagi tidak bisa makan nasi. Cepat pikirkan, setelah dipecat pergi mengemis. Apakah Song Weiyan ada? Apakah Song Weiyan ada? Mungkin, Song Weiyan menyinggung seseorang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hari ini kamu bantu saya pilih barang. Yang paling mahal di toko kalian, yang paling langka, keluarkan. Semuanya. Saya juga. Kamu pilih apa hari ini? Saya beli apa? Hari ini kamu harus bantu saya habiskan 3 juta. Baik, ibu-ibu, ikut saya. Perempuan sialan itu. Lagi dapat keberuntungan apa? Ibu ini. Saya juga bisa membantu ibu. Pergi, jangan sentuh aku. Ini adalah koleksi terbaru musim ini. Beli. Ini adalah edisi terbatas global. Koleksi haute couture. Beli. Dan ini. Saya ambil semuanya. Bungkus semuanya. Ada barang baru lagi? Keluarkan semuanya, biar kami lihat. Baik, tunggu sebentar. Ini semua model baru kami. Dan, harganya dibandingkan model klasik lebih murah sepertiga. Terlalu murah. Kamu ini, pilih yang termahal saja. Ibu-ibu, sebaiknya jangan biarkan dia melayani kalian. Perempuan ini berasal dari desa, bahkan tidak tahu cara merawat kulit asli. Nama mereknya juga salah ucap. Dia itu sama sekali tidak layak melayani kalian. Siapa yang izinkan kamu muncul di depanku dan sembarangan berteriak? Nyonya, saya juga demi kebaikan semua. Dia biasanya tidak menjaga kehidupan pribadinya. Lihat, dia mungkin punya penyakit. Saya khawatir dia menulari kita semua. Kamu dari mana munculnya? Berani-beraninya bicara buruk tentang Song Weiyan? Dia baik hati, profesional. Menurutku, jauh lebih baik darimu 100 kali lipat. Apa yang kamu ributkan di sini? Kamu tahu tidak? Aku tinggal gerakkan jari, bisa mengusirmu dari Anshi. Hari ini kami hanya akan memberi Song Weiyan sendiri yang melayani. Hanya dia seorang yang melayani kami. Bagaimana? Kamu keberatan? Tapi kenapa Song Weiyan? Hanya karena dia menantu perempuanku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Anaknya adalah cucu kandungku. Dia adalah anggota keluarga Liang kita. Menantu perempuan. Nyonya Liang, saya tidak begitu mengerti. Aku diam-diam melahirkan anak dari Pak Liang. Kalian tidak hanya tidak marah, tetapi juga menerima kami ibu dan anak. Oh ini, nanti kalau sudah pulang akan kuberitahu kebenarannya. Ini rahasia anakku.
Ini hadiah pertemuan untukmu. Cepat terima. Kalung Nizam Hyderabad. Bukankah ini tahun ini rumah lelang Zuyue barang termahal di lelang luar negeri? Xiao Song, mulai sekarang, salon kecantikan kami. Boleh kamu kunjungi kapan saja. Aku beri kamu gratis seumur hidup. Taman bermain kami di pusat kota juga boleh kamu kunjungi. Mulai sekarang, kamu dan Lele adalah taman bermain kami, VIP seumur hidup. Terima kasih, Tante. Terima kasih semuanya. Masih panggil tante? Panggil ibu. Ibu, Nah, itu benar. Benar. Apakah pencapaian hari ini cukup? Kalau tidak cukup, kita bisa beli lagi. cukup. Syukurlah kalau cukup. Kalau begitu, aku jemput Lele pulang sekolah. Nanti kalau ada kesulitan, bilang saja sama ibu. Baik. Ibu, Saudari-saudari, ayo kita pergi. barang-barang yang kalian beli hari ini nanti aku antar ke rumah kalian. Baik. Vivian, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu dan Bos Liang punya hubungan seperti ini. Ya Vivian, sebelumnya aku tidak tahu diri, jangan dihitung ya. Sebenarnya aku sudah merasa sebelumnya Vivian punya aura yang berbeda. Sekali lihat, dia berbeda dari kami tidak sama. Betul. Vivian, kamu jadi juara penjualan selama berminggu-minggu. Hari ini kamu dapat beberapa pesanan besar. Mulai minggu depan kamu jadi wakil manajer toko saja. Terima kasih, Pak Manajer. Bagaimana urusan Ibu Song Weiyan? Sudah beres? Aku ingin dia segera datang. Song Weiyan. Nanti kalau keluarga Liang tahu keluarga macam apa yang kamu miliki, pasti tidak akan mau menerimamu. Song Weiyan. Dasar anak durhaka. Kenapa uangnya belum dikirim? Ma. Kok kamu datang? Kamu sudah besar kepala ya? Kenapa aku punya anak durhaka seperti kamu? Xiao Zi itu adik kandungmu. Kamu biarkan dia mati karena tidak punya uang? Kalau kamu tidak kasih uang hari ini, aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Ma. Bulan ini uangku bukannya sudah aku berikan? Adikmu membuat gadis orang hamil. Sekarang butuh 500.000 biaya operasi. Uang ganti rugi. Ma, masalah yang dia buat adalah lubang tak berdasar. Aku tidak mungkin terus membereskan kekacauannya. Jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak kasih uang hari ini, aku akan hancurkan toko jelek ini. Apa aku hidup hanya untuk dihisap darahnya oleh dia? Jangan kau bicara yang tidak berguna. Adikmu akan masuk penjara. Kamu urus atau tidak? Kalau aku bilang, aku tidak peduli. Baik. Tidak peduli. Kalau kamu berani tidak peduli, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di sini. Jika kamu tetap mau ribut, maka aku terpaksa panggil satpam. Coba saja panggil. Bu, tenanglah. Tas ini saja harganya hampir setara gaji kita setahun. Kalau dibiarkan dia terus ribut seperti ini, Vivian menjual dirinya ke toko juga tidak bisa menutupi kerugian ini. Kalau Pak Liang tahu, mungkin dia juga akan menjaga jarak dengan Vivian. Bu, aku sungguh kasihan kamu punya anak yang tidak punya hati nurani. Padahal dia punya banyak uang, juara penjualan setiap minggu. Bahkan untuk bayar utang adiknya sendiri tidak mau. Dasar anak durhaka. Kalau kamu tidak memberi uang lagi, aku akan hancurkan barang-barang murahan ini semuanya. Biar kamu merasakan akibatnya. Vivian, cepat pikirkan cara. Kalau masalah ini semakin besar, konsekuensinya kita tidak sanggup menanggung. Ini yang terakhir. Siapa yang berani ribut di sini? Siapa yang membuat keributan di sini? Maaf Pak Liang, ini keluargaku. Membuat masalah di toko. Bukan kamu yang membuat masalah. Kamu tidak perlu minta maaf. Dasar anak durhaka. Sekarang punya pelindung, ya? Anak durhaka.
Aku, umur 14 tahun mulai kerja untuk cari uang untuk bayar utang judi anakmu. Selama 7 tahun. Setiap bulan 20.000. Bahkan, sewaku, saat tidak bisa bayar pun, tidak pernah terputus. Kamu bilang, sebenarnya siapa yang durhaka? Itu. Bukankah itu kewajibanmu? Jangan anggap dirimu sok hebat seperti itu. Kamu bantu adikmu. Itu sudah seharusnya. Tahun aku melahirkan Lele. Kamu bilang, kamu mau rumah? Dikasih untuk anakmu jadi rumah pernikahan. Musim dingin. Kamu usir kami berdua, ibu dan anak diusir keluar. Apa aku pernah ribut denganmu? Aku sendiri membesarkan anak dan masih membantu keuangan keluarga. Bahkan uang sekolah yang aku kumpulkan untuk Lele kamu curi. Apa hakmu bicara tentang kewajiban padaku? Tidak menyangka. Dia ternyata hidup begitu susah. Ah, jangan bicara yang tidak penting. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan bikin masalah besar. Aku mau lihat. Keluarga Liang berani tidak menerima wanita dengan latar belakang keluarga seperti ini. Selesai sudah. Punya ibu gila seperti itu, pasti keluarga Liang tidak akan mau. Siapa yang mau menerima menantu perempuan dari latar belakang seperti ini masuk ke rumah? Dia pasti akan ditinggalkan. Nona ini mengancam dan memeras, harus bertanggung jawab secara hukum. Cih, kalau bisa, kamu bayarkan uangnya untuk dia. Cukup. Pak Liang, terima kasih telah membela saya. Tapi aku sungguh tidak layak untuk keluarga Liang kalian. Keluargaku adalah lubang tanpa dasar. Hanya akan membebani kalian. Kalian sebaiknya menjauh dariku lebih baik. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa aku salah bicara? Kalian menghisap darahku belum cukup. Sekarang kalian juga mengincar orang-orang di sekitarku. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya memihak orang lain. Aku lihat kamu sengaja ingin membuat aku dan adikmu menderita. Di wilayahku, berani-beraninya kau memukul menantu perempuanku. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki anak perempuan yang begitu baik. Mulai sekarang, akulah ibunya, dia adalah putriku. Jika kamu sekali lagi berani mengganggu putriku, akulah. Aku tidak keberatan anakmu yang gemar berjudi memasukkannya ke penjara. Atas dasar apa? Direktur Liang Bukti Kejahatan Anak Keluarga Song sudah diperiksa dengan jelas. Ini adalah putramu catatan kriminalnya selama beberapa tahun terakhir. Mari kita bicara baik-baik, jangan sungkan, ini keluarga. Jika tidak ingin anakmu masuk penjara, bisa juga tanda tangani ini. Putuskan hubungan ibu anak. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Tanda, aku tanda tangan, asalkan bisa melepaskan anakku. Aku akan melakukan apa saja. Cepat pergi. Aku pergi. Masalahnya sudah aku periksa dengan jelas. Kamu menghasut orang untuk membuat keributan di toko. Mulai hari ini, kamu dipecat. Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Ini pusaka keluarga kami. Mulai sekarang, ini milikmu. Di keluarga kami, apapun yang kamu mau akan terpenuhi. Kamu putri kecil kami. Ibu tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih, Ibu. Ini kunci rumah halaman utara. Sudah atas namamu. Dan ini juga, anggap saja oleh-oleh pernikahan kalian. Ibu, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Uang Yicuan adalah uangmu. Kalian cepat urus akta nikah, berlibur ke villa di luar negeri. Terimalah. Baiklah, aku tidak ganggu kalian. Jaga menantu perempuanku. Pastikan jadwal akta nikah diatur. Ya. Bertahun-tahun berlalu, kenapa tidak pernah terpikir membawa Lele menemuiku? Kami bukan dari dunia yang sama. Lagi pula, keluargaku seperti lubang tanpa dasar. Aku tidak berani berharap kalian akan menerimaku. Jangan berkata begitu, kau ibu dari Lele. Selama ini, aku hanya pernah memiliki satu wanita ini.
tanda lahirku benar-benar hilang. Lele adalah anak yang paling cantik di seluruh dunia. Wei An. Selamat Pak Liang. Istri Anda memang hamil. Apa? Tapi bukankah saya pernah didiagnosis? Suasana hati dan kondisi fisik Anda setelah membaik, tingkat mobilitas sperma juga akan meningkat. Jadi, bukan berarti mandul total. Ternyata aku hamil lagi. Mama, aku akan punya adik? Lele, kamu akan menjadi kakak.